Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ba'du. Ayul hadirin al hadirat al mahbub. Kepada para hadirin al hadirat yang saya cintai, kembali lagi ke channel Kang Surya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kunut subuh. Ini ada dalilnya kah? Atau sahihkah dalilnya? Atau bid'ah? Mari kita bahas. Ya. Yang selama ini diklaim bid'ah sama kelompok-kelompok firqatus salaf, manhaj salaf. Ya, dalam Sahih Muslim dalil kunut subuh. Ya, ini semua saya akan menerangkan tentang dalil-dalilnya. Dalil tentang salat subuh. Dalam Sahih Muslim dari Imam Bahausyan Muslim bin Hajjaj, di sini diterangkan bahwasannya wa hadatsani Amrun Nafidhu wa Juhair bin Harbin qala hadatsana Ismailu an Ayyuba an Muhammadin qala qultu la Anasin hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am badaruku yashiran. Rawi Muslim. Ya, bahwasanya Muhammad bin Shirin berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, ya, apakah Rasulullah qanata Rasulullah, apakah Rasulullah membaca kunut fi salat subhi, dalam salat subuh? Qala, lalu beliau menjawab, na'am, ya, na'am, bahwasanya Rasulullah itu membaca kunut fi salat subuh, ya, waktu dalam salat subuh Rasulullah membaca kunut. Ba'da ruku, setelah ruku, yasiron, sebentar. Ya, Rasulullah itu dalam kitab hadis, dalam kitab Sahih Muslim, di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu membaca kunut dalam salat subuh. Ya, setelah ruku, ba'da ruku, lalu berdoa, lalu kunut, membaca kunut. Seperti biasa kita lakukan salat subuh, setelah ruku kita membaca kunut. Ini Rasulullah pun dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah pun sama membaca kunut. Maka itu dari itu kita sebagai umatnya mau mencontohkan siapa, mau mengikuti siapa kalau bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Dan dalam kitab Mu'ajimu Syarah Muhadzab juga di sini diterangkan bahwasanya wan Anas ibn Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta falqud dunya. Ya, bahwasanya Anas bin Malik, Rasulullah terus membaca kunut. Rasulullah terus membaca kunut dalam salat subuh sampai meninggal, ya. Yaqnut fil fajr hatta farqud dunya, sampai meninggal. Anas bin Malik, Rasulullah membaca kunut sampai wafat, Abu Bakar sampai wafat, dan Umar sampai wafat. Ya. Wan Anasin anna Rasulullah
bahwa Rasulullah itu qanata hatta mata, membaca kunut sampai wafat. Wa Abu Bakrin hatta mata, dan Abu Bakar membaca kunut sampai wafat. Wa Umar hatta mata, dan Umar pun, ya Sayyidina Umar membaca kunut sampai hingga wafat. Ya, ini dalil tentang masalah kunut. Dan kita majmu' masih ya. واحتاج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فما في صبحه فلم يزل يقنط حتى فرق الدنيا. Ya, hadis sahih. Bahasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membaca kunut selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan, mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrik, kemudian meninggalkan. Adapun dalam salat subuh, maka beliau terus membaca kunut. Ya, Nabi Muhammad SAW itu kalau dalam salat subuh jangan ditanya, beliau itu membaca kunut sampai meninggal dunia. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh banyak hafiz, dan mereka menilainya sahih. Di antara mereka yang menegaskan kesahihan adalah Al-Balqi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya, Al-Daruqutni meriwayatkannya dari beberapa jalur dengan beberapa sanad yang sahih, bi'asanidi sahihatin, ya, dari jalur dengan beberapa sanad yang sahih. Ini jelas, ya, Rasulullah membaca kunut hingga wafat. Ya, ini dalil yang sahih. Lalu membaca kunut dalam salat subuh diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dengan sanad yang sahih. Ya, qala ta'ala radhiyallahu anhu fil fajri, rawu Baihaqi wa qala hadza ala sahihin masyhur. Ya, ini juga wa anil Bara'i radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghribi, rawahu Muslim wa rawahu Abu Dawud wa laysa fi riwayatihi dzikrul maghribi. Ya, Al-Bara bin Azib berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam salat subuh dan maghrib. Hadis riwayat Muslim. Namun dan Abu Dawud tanpa nyebut maghrib, ya. Kalau di Abu Dawud, ya, tidak menyebut maghrib. Ya. Ini dalil kesahihan salat subuh. Masihkah engkau ragu untuk kunut dalam salat subuh? Dan di sini juga diterangkan bahwasannya wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a rasuhu birruku'i fi salati subhi fi akhiri rakatin wa qanata. Ya, Abu Hurairah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari ruku, dalam salat subuh pada rakaat terakhir, maka beliau membaca kunut. Rasulullah bangun dari ruku dalam salat subuh pada rakaat terakhir, maka beliau membaca kunut. Hadis riwayat Ibnu Nasr dalam Qiyam al-Lail dengan sanad yang sahih, biasnadi sahihin fi kitab Qiyam al-Lail, ya, dalam kitab Muhadzab. Di sini juga menerangkan kesahihan hadis kunut subuh menurut Al-Baihaqi Al-Zahabi. Banyak hadis, banyak ijma' ulama, banyak banyak ulama bahwasanya, ya, kita dianjurkan untuk kunut, ya, dan ijma', ya, apalagi sudah jelas hadisnya sahih, kita dianjurkan untuk membaca kunut salat subuh. Kunut subuh diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin dengan sanad yang sahih, ya. Sini
juga diterangkan ya bahwasanya sholat itu khalafa Umar subhi faknut ya. Umar juga membaca kunut. Ya. Lanjut. Kunut subuh diriwayatkan dari Khulafa Rasyidin dengan sanad yang sahih. Ya, beberapa ulama menegaskan kesahihan dalil sholat subuh. Ya. As-Sawri an Abi Hasin an Abdullah bin Ma'qal qala qala ta'ala fi fajri hadza sahih. Ya. Yang dimana doa kunut ya, doa kunutnya adalah seperti biasa yang kita gunakan di waktu salat subuh. Ini Isra'il an Abi Ishaq ya, an Barid bin Abd Maryam an Abi Khawara an al-Hasan al-Mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aqwalihinna fil kunuti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabak rabbana wa ta'ala. Ya, ini kazafi wa la ya'izzu. Doa kunut dalam salat witir yang dianjurkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali Hasan bin Ali. Nah, ini doa kunutnya. Ya. Doa kunut salat witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan bin Ali juga dibaca oleh Sayyidina Ali dalam kunut subuh. Ya. Doa kunut salat witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Al Hasan bin Ali juga dibaca oleh Sayyidina Ali dalam kunut subuh. Sayyidina Ali pun membaca kunut ya dalam sholat subuh. Ini dalilnya. Silahkan bantah kalau mau membantah. Doa kunut sholat witir juga diriwayatkan oleh Rasulullah di dalam sholat subuh. Ya. Ini ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknutu fi salat subhi fi tara al-lail bihaula'il kalimat Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Ya, jelas. Sesungguhnya Rasulullah membaca kunut dalam salat subuh setelah ruku. Ini sudah kita bahas lagi. Beberapa kitab, beberapa ijma ulama, beberapa hadis ya bahwasannya kita itu dianjurkan untuk melaksanakan kunut dalam sholat subuh. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fi subhi ba'da ruku'i. Hadza hadis sahih mukharraj fi kitab Muslim min hadisin Ayyub an-Nahwi min ma'nahu. Ya. Sudah jelas. Ini dalil-dalil ya. Para ulama yang menganjurkan kunut adalah jumhur ataupun mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama itu menganjurkan kita untuk kunut ya. Ini ya waqad ikhtalafan nas fil kunuti fi salat subhi fa dhahab aktsarun nas. Ya, mayoritas ulama, jumhur ulama ya menganjurkan untuk kunut dalam salat subuh. Ya, di sini min sahabatul khulafaur rasyidin an Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in wa min sahabati Umar ibn Yashir wa Ibn bin Ka'ab wa Ayyub Musa al-Asy'ari wa Ibn Rahman bin Abi Bakr Shadiq wa Abdullah ya menganjurkan salat kunut salat subuh. Nah, ini ada beberapa ulama yang tidak menganjurkan kunut subuh ya. Dengan alasan bahwasanya hadisnya ini sekelompok ulama mengambil pendapat berbeda dengan mayoritas ulama yang menganjur kunut. Sekelompok ulama mengambil pendapat berbeda dengan mayoritas ulama yang menganjur kunut dalam salat subuh.
Seluruh ulama tersebut menolak anjurannya kunut dalam sholat subuh. Mereka berasumsi bahwa kunut memang dianjurkan, namun kemudian hukumnya dinas berdasarkan beberapa hadis. Ini adalah kelompok kecil. Ya, kebanyakan pengikut Ibnu Taimiyah, ya. Ini ada ulama, baru ulama salaf dan khalaf menganjur kunut, sementara minoritas ulama tidak menganjur kunut. Ya, jumhur ulama bahwasannya dianjurkan kita itu fi mazhabil ulama fi isbatil kunuti fi subhi. Ya, ini mayoritas ulama menganjurkan kita untuk melaksanakan kunut dalam sholat subuh. Ya, hanya saja ada sekelompok kecil minoritas, ya, yang tidak menganjurkan kunut. Dari kalangan yang menolak sholat subuh itu katanya terdapat beberapa riwayat hadis sahih yang menyatakan bahwa kunut subuh telah dinas. Yang antara lain begini jawabannya. Ini, innama qanata Rasulullah ba'da ruku syahron. Ini adalah sebagian kecil ulama yang dimana katanya hadis-hadis sahih tersebut menunjukkan bahwa Nabi melakukan kunut hanya 1 bulan. Setelah itu tidak ikut lagi. Ya, padahal sudah jelas di sana itu Rasulullah qanata hatamata. Ya, ini alasannya. Katanya demikian ini membuktikan bahwa hukum kunut telah dinas, dihapus. Ini hanya pendapat ulama sedikit, ya, minoritas. Ya, kalau tentang hadis sahih tentang menganjurkan untuk kita melakukan sholat, membaca kunut dalam sholat subuh sudah jelas. Ya, Imam Abdurrahman bin Mahdi, ulama salaf, hadis bahwa Nabi membaca kunut selama 1 bulan kemudian meninggalkannya. Maksudnya hanya meninggalkan melaknat keburukan bagi beberapa suku Arab. Ya, katanya kata yang menolak ini, katanya memang Nabi Muhammad SAW itu membaca kunut, tapi setelah itu tarokah, katanya meninggalkannya. Karena kenapa? Baca kunut pun hanya ingin melaknat, kata minoritas. Ya, inna matarqala anna, katanya. Ya, kata minoritas ulama. Ya, tapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya kita itu dianjurkan untuk membaca kunut dalam sholat subuh. Ya, ini dalilnya yang tidak membolehkan sholat pakai kunut. Nah, tadi udah jelasin. Ya. Katanya kalangan yang menolak kunut subuh juga berdalil hadis seperti ini. Abu Malik As-Sujai berkata, aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, katanya, engkau telah menunaikan sholat di belakang Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sini di khulaf sekitar 5 tahun. Apakah mereka membaca kunut? Ayahku menjawab, wahai anakku, itu amalan bid'ah. Ini hadis ataupun mengapa mereka menolak. Ya. Namun kaum yang menolak kunut subuh juga melemahkan hadis yang menganjurkan kunut subuh berikut ini. Ya. Menurut mereka dalam sanad hadis tersebut terdapat perawi Abu Ja'far Raji yang menghalangi kesahihan hadis. Alas ini pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Jauzi, Al-Hambali, diikuti oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, lalu Ibnu At-Tarkumani, dan terakhir oleh Ibnu Albani. Ya. Jadi wajar kalau Wahabi tidak memakai kunut karena mengikuti Ibnu Taimiyah. Ini hanya kelompok minoritas saja. Ya, kita tetap harus melaksanakan kunut. Ya, sudah jelas dalilnya. Ini bukti kesohihan hadis kunut subuh, jelas, ya, jelas. Bukti kesohihan hadis, ya, bukti kesohihan hadis kunut subuh dalam kitab Al-Badrul Munir fi Tarikh Hadis wal Asar Waqi'at fi Syaril Kabir. Ya, ini kesohihannya jelas. Ya, intinya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah sudah kita terangkan tentang hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang menguatkan, yang menganjurkan bahwasanya kita harus memakai
kunut dalam sholat subuh. Meskipun ada beberapa kelompok kecil yang tidak menganjurkan, yang tidak membolehkan, bahkan menurut mereka adalah bid'ah. Ya, itu hanya minoritas ulama. Ya, seperti pengikutnya Ibnu Taimiyah, Albani, ya, wajar. Mereka itu berpaham Wahabi manhaj salaf. Ya, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah Nadiyah, ya, ataupun ahlu sunnah wal jamaah, ya, kita melaksanakan kunut dalam fi salat subhi karena ada dalilnya kuat. Ulama-ulama mayoritas sudah jelas menganjurkan untuk sholat subuh. Syukran, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.